Parasma dihita saluhutna keluarga AKBP Saresot Martoba Medanon. Di Bagasan Bornginon, Rabu tanggal 22 Mei 2021. Pertama pertanyaan keluarga. Alanita parade maruhatta, marhite-hite namarete, marede mahita siambukuen de nomor 10 ayat sada tambah 4 upuji upasangap po. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say tengihon ma suaraku ali Jehovah, molo duwaw. Idok rohakku kodo mandok, dudui hamuma buhikku. Atong buhimma na hudului ali Jehovah. Sayunang ma tabunihon buhim maradok ponam. Jehovah do panondangi diaw dohot atwak. Tung midai sema mabiyaraw. Jehovah do partanobatuan ningulukku. Tung midai sema aw yahaton. Haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu na suhatudusan. Amanami na di banwag dangi. Usehon matondim na badiay dohot kapistaran na siyakoy usaluhut kuriam. Asalam rarat dalam kot hatam na badiay itongatongan ni kamion. Lehon mahiras ni roha dinaposom anjamita hok patam. Asalam pita dalam ganda kuriam na badiay. Patoktong ma uhut rohanami manguluiho. Sahat ro di ujung ni Bagasan kaporsiaw na kure. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertangyangatta di Bornginon yenet sian kesalmen indusada. Memukas yan ayat sada sahat rodi ayat onom. Sajahama arsikat lorin. Mardua mahalak na soolo mangihuton tahin niyak kaparjahat. Dala na soolo jong tudalan niyak kapardusa. Dala na soolo sa hundulan dohot akka pangarihey. Say patik di Jehovah dolomo ni rohana. Jala say ido dipikiri rohana alian dohot borngin. Songon haudo ibana na sinuan itopi ni batang aik. Namar parbuehon parbue dihajudupang ni tikina. Bulung na pe tangolo malos. Jala studena yulana menjadi. Alai dang songoni anggo pangalaho ni akka parjahat.
songon orbuk nahi nabakon ni alago do nasida. Ibaheni dang manahan akka perjahati meredup pun paruhuman. Manang tarbayan akka perdusa jongjong di duhutan ni akka natigor roha. Ai ditanda Jahoba do dalan ni akka natigor rohai. Alai matua laholonong do anggo dalan ni akka perjahat. Ido sahatna mertua doa kana tumangihon hatani dibata jala aukyoksa. Amin. Mari hitas yang bukan di nomor 427 ayat sada tuh ayat 2 tunghalakna mergugup. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk malam hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 17, dimulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diri bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 17, dimulai ayat yang ke-6 sampai dengan 19, bercerita bagaimana Tuhan Yesus ternyata juga berdoa. Tuhan Yesus ternyata juga berdoa. Kalau dikatakan berdoa, apakah kita pernah berdoa? Sebagai orang Kristen, jati diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita pasti pernah berdoa. Berdoa merupakan suatu komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Lewat hubungan inilah kita membina bagaimana supaya Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita, juga mendengarkan segala keluh kesah kita lewat doa. Kalau kita pernah berdoa, pasti kita tahu bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita tersesak, maka kita pasti akan berdoa. Ketika kita senang, kita juga pasti berdoa. Dan itulah identitas kita, jati diri kita sebagai orang-orang Kristen yang harus berdoa. Seberapa pentingkah berdoa itu dalam kehidupan kita? Tentu sesuatu yang sangat penting. Ibarat memakan nasi. Sebagai orang Indonesia, kita adalah orang-orang yang mengkonsumsi nasi. Jadi nasi tidak bisa digantikan dengan roti ataupun hanya memakan sayur saja. Karena memang nasi sudah menjadi bahan konsumsi kita untuk tetap bisa bertumbuh dan bertahan dalam kehidupan kita. Tentu nasi itu sangat dibutuhkan siapapun. Dan tidak akan pernah bisa digantikan dengan roti sebagaimana orang-orang di luar sana memakan roti sebagai makanan sehari-hari. Demikian jugalah pentingnya sebuah doa dalam kehidupan kita. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Tanpa doa kita bukanlah apa-apa. Karena lewat doa kita bisa membina hubungan dengan Tuhan. Samping itu juga dengan doa juga kita boleh menyampaikan segala keluh kesah kita. Berarti doa itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita kerjakan dan memang harus kita lakukan. Karena itulah jati diri kita sebagai orang Kristen tetap berdoa di dalam Tuhan. Injil Evangelium Yohanes ini dalam pasal yang ke-7 bercerita tentang Yesus ternyata juga berdoa. Ketika kapankah Yesus berdoa? Ketika dia akan berangkat ke surga dan ketika dia merasakan bahwa penderitaan itu sudah dekat, dia akan mati di kayu salib, disitulah dia berdoa. Dalam pasal 17 ini Yesus berdoa,
yang berisikan permohonan akan dirinya. Jadi dalam pasal 17 ini pertama sekali Yesus berdoa akan dirinya sendiri. Dia mengetahui bahwa penderitaan di kayu salib sudah mendekati dirinya. Itu makanya dia berdoa, dia merasakan sesuatu yang sangat-sangat berat akan dia alami, yaitu kematian di kayu salib. Penderitaan yang begitu sangat berat. Nah, kemudian ketika Yesus sudah berdoa untuk dirinya sendiri, dia kemudian mendoakan para muridnya. Murid yang selama ini mengikuti dia juga doakan. Kemudian Yesus juga berdoa bukan hanya untuk para murid dan dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang-orang percaya yang masih tinggal di dunia. Jadi doa Yesus pada saat itu dalam konteks pasal 17 ini bukan hanya menyangkut dirinya pribadi, tapi menyangkut para murid dan juga orang-orang banyak. Apakah permintaan Yesus dalam doanya terhadap para murid atau terhadap orang-orang banyak? Nah, kalau kita lihat dalam konteks ayat 6 sampai dengan ayat 8, di situ Yesus berdoa untuk para muridnya. Ya. Mengapa dia mendoakan para muridnya? Karena ternyata Yesus mengetahui penderitaan akan dihadapi oleh para murid, karena mereka akan memberitakan firman Tuhan, meneruskan pekerjaan dari Tuhan Yesus. Karena itu penderitaan yang akan dihadapi para murid begitu sangat berat. Sehingga dalam konteks ayat 17 ini, pasal 17 ini, Yesus mendoakan para murid supaya mereka dikuatkan dalam memberitakan firman Tuhan, dan mereka juga dimampukan, juga diberikan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas mereka sebagai para murid yang harus memberitakan firman Tuhan kemana saja. Jadi dalam konteks ayat 6 sampai 8 terlihat bagaimana hubungan Yesus dengan para muridnya. Dia sebagai guru dan para murid yang menjadi pengikutnya dia doakan. Artinya seorang guru yang memberikan teladan yang baik, dia mengayomi, bahkan dia mendoakan para muridnya supaya dikuatkan, juga diteguhkan ketika akan memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi dalam konteks ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bagaimana Yesus berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi Yesus juga berdoa bagi para murid. Dalam konteks ayat 9 sampai 14, Yesus mendoakan orang-orang yang percaya. Mengapa Yesus mendoakan orang-orang yang percaya? Karena ternyata mereka masih tinggal di dunia dan akan mengalami banyak penderitaan sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menghadapi banyak penderitaan. Karena itu Yesus berdoa supaya mereka juga dikuatkan ketika mereka menanggung penderitaan karena nama Kristus. Ini mau mengartikan bahwa hidup sebagai pengikut Kristus itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga penuh dengan penderitaan. Sama seperti Yesus yang menghadapi penderitaan di kayu salib, orang-orang percaya juga menghadapi penderitaan. Begitu juga mereka hidup dalam siksaan, akan dibenci orang, akan ditiadakan oleh orang lain, akan juga disingkirkan oleh orang banyak. Nah, karena itu Yesus berdoa supaya orang-orang percaya itu dikuatkan, diteguhkan imannya, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi Yesus berdoa dalam konteks pasal 17 ini enggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk para murid, juga orang-orang percaya yang mengikut dia dan yang masih tinggal di dunia, supaya tetap kuat, supaya tetap teguh dan tetap beriman di dalam Tuhan. Dalam konteks ayat 14 sampai dengan 16, ya, Yesus juga mau menekankan bahwa sekalipun penderitaan itu datang, tapi fokus penderitaan bukan pada dunia ini, tapi fokuslah pada Dia yang memberikan napas kehidupan. Artinya dalam konteks ayat 14 sampai dengan 16 mau menunjukkan bahwa apapun yang kau rasakan di dunia ini, jangan fokus hanya kepada dunia ini saja. Dunia boleh memberikan penderitaan kepadamu. Dunia boleh memberikan beban yang berat kepadamu. Tapi jangan pernah fokus pada yang ada di dunia.
tapi fokuslah kepada Dia yang memberikan kepadamu napas kehidupan dan berkat dalam kehidupan. Tuhan mau mengatakan dalam konteks ayat 14 sampai dengan 16, ya tetaplah kuat. Sekalipun dunia ini menawarkan banyak hal, tapi Yesus mau menekankan dalam konteks ayat 14 sampai 16, ya kuatlah dan teguhlah dalam imanmu. Jangan berfokus pada dunia yang memberikan tawaran-tawaran yang menarik pada dirimu, ataupun juga sebaliknya memberikan penderitaan yang berat dalam dirimu, tapi fokuslah kepada Tuhan saja. Penderitaan bisa berlalu ketika kita hidup bersama Tuhan. Kesusahan, kesenangan itu bisa datang kapanpun, tapi batas limit di dunia ini ada. Tapi jika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 17 sampai dengan 19, ini adalah poin yang keempat yang mau dikatakan, bahwa di dalam hidup ini kita perlu berfokus bukan pada dunia, tapi pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau mengatakan dalam konteks ayat 17 sampai 19 ini, dasar kita hidup adalah firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kita suatu kebenaran tentang siapakah Tuhan sebenarnya, dan firman Tuhan itulah juga yang memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kita untuk melangkah ke depan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Kekuatan kita adalah pada kebenaran firman Tuhan. Ini tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Kebenaran firman Tuhan itulah yang meneguhkan hatimu, menguatkan dirimu, karena di dalam kebenaran firman Tuhan orang-orang akan menerima sukacita, damai, sejahtera. Nah, karena itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, teruslah membaca firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apakah aplikasi yang mau disampaikan dalam konteks khotbah pada saat ini? Nah, kita melihat yang pertama tadi, ketika Yesus berdoa, Dia bukan hanya berdoa untuk dirinya saja, tapi Dia juga berdoa untuk para murid dan juga orang-orang banyak. Nah, dari sini Yesus juga mau mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, tidaklah salah untuk mendoakan orang lain juga. Mendoakan mereka yang serba kekurangan, mendoakan mereka yang sakit, mendoakan mereka yang berada di penjara, atau siapapun yang mungkin saja tidak kita kenal, atau juga yang kita kenal. Mari kita mendoakan mereka supaya kita bersama-sama tetap hidup dan kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika kita meminta, jangan hanya meminta untuk diri kita, tapi minta juga lah untuk orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian firman Tuhan juga mau menyampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa itu sangat penting. Karena itu lakukanlah doa itu kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun. Jalinlah komunikasi bersama dengan Tuhan, karena tanpa doa kita bagaikan angin yang berlalu begitu saja. Tapi ketika kita berdoa, kita adalah orang-orang yang dikuatkan Tuhan, orang-orang yang selalu dimampukan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Jadi jangan lengah ketika kita hidup dalam kesenangan. Ketika kita hidup dalam kesenangan, kita mungkin sering lupa untuk berdoa. Tapi firman Tuhan mengajarkan hari ini, Yesus saja berdoa, bermohon kepada Tuhan. Jadi sebagai orang-orang Kristen, jangan pernah melupakan untuk tetap berdoa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang memberkati kami. Sampai malam hari ini Tuhan, kami diperbolehkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya lewat firman yang telah Tuhan ajarkan, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan ini. Bagaimana kami harus berdoa sebagai jati diri kami sebagai orang-orang Kristen yang harus terus menjalin komunikasi kami dengan Engkau.
Karena itu ajarkan kami selalu berdoa kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan segala keluh kesah kami. Kemudian kami juga harus berdoa untuk orang-orang sekitar kami. Mereka yang tertindas, mereka yang kelaparan, mereka yang sakit, dan mereka juga yang jauh dari kehidupan kami. Biarkanlah mereka Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini diberkati juga. Sama seperti kami yang Kau berkati, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Seresot KBP Martuba. Biarkanlah Tuhan menyertai di dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, baik di ladang, di kantor, di rumah, di pasar, atau dimanapun mereka bekerja. Tangan setiamu yang memberkati setiap pekerjaan mereka, agar mendatangkan berkat kehidupan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga setiap anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang bijaksana, anak yang takut akan Tuhan dan mendengar nasihat orang tuanya. Anak yang Kau berkati dalam tumbuh kembangnya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam pencarian jati dirinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya tangan setia Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya, agar mereka juga Tuhan boleh dikuatkan untuk melawan penyakitnya. Kemudian mereka boleh sembuh dan pulang kembali ke rumah mereka dalam keadaan bersukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program dan apapun yang akan dilaksanakan di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh hamba-Mu, para paklado. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Diberkati para jemaat-Mu juga Tuhan, agar mereka juga diberikan hati yang bijaksana untuk terus mendukung setiap program yang ada di gereja. Tuhan menjaga dan menaungi setiap apapun yang direncanakan oleh gereja-Mu. Termulialah Engkau Tuhan lewat setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Dan di malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah menjaga kami ketika kami akan beristirahat. Biarlah esok pagi kami bangun dalam keadaan sehat untuk kembali melaksanakan kegiatan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marete hitas yang bukpende nomor 214 ayat 1 turut ayat 2. Saya dari au hakku di ujung nendetan non martangiang mahitang mahiti-hiti tangiang pangundianon. Saya jari au Tuhanku di nama Tangian
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang telah Bapa berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat boleh berkumpul Tuhan pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah pertanggungan keluarga Seresot KBP Martoba Medan. Ya Allah yang Maha Baik, inilah kami Tuhan, para ciptaan-Mu, kasihani kami, berilah kepada kami damai sejahtera-Mu, khususnya kami keluarga lepas keluarga yang ada di AKBP Martoba, Resort Martoba Medan. Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati, khususnya untuk borunya Amang Pendeta Siakan Tuhan, uluannya AKBP Binjai Amplas, yang kami dengar Tuhan masih dalam proses perawatan Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, kiranya Tuhan berkenan menjamah boru kami itu tersebut ya Tuhan, agar proses pemulihan kesehatannya dapat berjalan dengan baik. Argogoima aka keluarga na merawat boru nami Tuhan, lumobima amang padita nami, padita ersiahan dot ina nami, asa margogona sida Tuhan, dinalau merawat boru nami. Mulai tema ali amang nabasa nang di kami pe Tuhan, keluarga lepas keluarga na adong di HKBP Martoba, Resort Martoba Tuhan. O mana tong mengarau mauti kami, memasuk kami lumobima akayanak penami be, naung pinalumehonmu tu kami lepas keluarga. Mulai tema Tuhan, di borngin na holomon, di pangido kami, Oma manesa dosa pengelola selami na gudangi, asalam taluk kami Tuhan, majalo pasu-pasu na siapoi. Atong sa tangan memasuk di panguluan nami, pergogoy kami Tuhan, dinalau mangulahon ulaun nami. Oma Tuhan apa sipok konsude aka ulaun nami. Asiroham di kami Tuhan, jalo matang yang pangiduan yang kelek-kelek kami, nah husombaw kami oleh mangasahon buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si hokop jala si palua kami. Oleh tema Tuhan, amin. Marete hita yang bukuan di nomor 242 ayat sada tahak rodi ayat 7 saleleng ko hita noon laos papungu pilihan. Tatangyak ko mapiliat tatuado pani di bata martangyak kita. Kali di bata kamanami na di banuan kijang. Odo haruruan ni saluhut sila lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na malubus. Upasat hami masian na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Tay jalo may gabi uap na khusus di jolo. Kaso may jala ramuti. Asaw parasya kami pilihanon. Katipulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadhami kudang ni silalami tuhami. Asalam girgir kami mandok mulia tuho. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Rap mandok mahita itangyang aliyam nami. Aliyam nami na di banuan kijang. Say pinarbadia mabuarmu. Say Roma harajawmu. Say sauk malomoni roham di banuan tongon songon na di banuan kijang.
Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa sisa madosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang buat kami tu pangujunan, palua mahami siap nangago. Ai hodo na puna harajaon, do hagogon, rodi hasangapon, saliling nililingna. Amin. Asin ni rohani tu ata Yesus Kristus. Tolong ni rohani de bataam, dohot parsauran ni tod di perbadia, mandongani hamu, olat nion, rodi saliling nililingna. Amin.